Iya, Bos. Bos, tadi lagi itu nyanyi. Mbak Widi tuh nyanyinya suaranya masih enak banget. Ya iya. Kayak ibu suaranya, Bu. Hah? Kayak ibu suaranya. Ya lu salah dong, astagfirullahaladzim. Emang bener, kayak gitu nyanyinya bagus, suka gak pede deh. Suara boleh bagus, tapi kalau istri kita tuh suara yang lebih bagus dari suara inanya adalah suara hati dari istri kita. Oke, ini ada pesan untuk Pesan-pesan. Ya, terima aja dikira di taman Ayah menteng. Dwi. untuk Ayah Dwi nih. Mungkin Mbak Widi juga pernah lihat atau baru mau lihat lagi. dong. Lihat Udah boleh ya? Dari acara. Lihat nih, kita Boleh ya? Ya, di YouTube. Looking to visual. Aku tuh tahu sebenarnya waktu aku Setiap lihat itu tuh aku yang berbes. jadi dia nangis. Sebenarnya aku tahu waktu kemarin aku pernah datang ke rumahnya Mbak Widi saat anak-anak ngomong gitu. Sebenarnya kita tuh sebagai orang dewasa, aku juga sebagai laki-laki tuh merinding, mau nangis maksudnya. Ya Allah, sekuat ini anak-anaknya Mbak Widi dan mereka kuat karena orang tuanya. Betul, tapi sebenarnya ya aku rasain ya, kayaknya mereka lebih kuat loh, Raf. Mereka tuh kayak gini loh, ya sudah terus mau diapain gitu. Kalau akunya kan masih drama ya, masih inget-inget ya dulu. Masih aduh susah banget ya, padahal aku udah bilang aku gak mau noleh masa lalu gitu. Anak-anak tuh enggak loh, kayaknya mereka lebih ke gini, lalu apa selanjutnya gitu. Jadi aku rasa justru dari mereka aku belajar kekuatan. Jadi mereka bener-bener, Ya Allah. Ini adalah iya. sumber kekuatan yang Mbak Jadi Widi. aku Malah dari mereka. aku Jadi dia yang merasa. nangis. Kamu yang nangis sih saya. enggak apa-apa. Ini mungkin lagi ini aja. Biasa lagi mau PMS gitu kan cepet ya. Karena seorang ibu itu memang lagi darah daging ya Mbak Widi ya. Tapi pernah nggak dan dengan kejadian ini Mbak Widi nangis di depan anak? Pernah banget berapa kali dan lucu yang paling cepet mendekat itu dan bagus. Jadi dia cium aku satu, kadang-kadang sampai 4 kali cium. Tambah nangis gak kalau digituin? Tambah kan? Mbak Widi tuh bukan hanya cantik, Waduh. bertalenta, tapi mengelola hatinya juga hebat banget. Masya Allah. Makanya aku mah mengidolakan banget jujur. Alhamdulillah. Ya, emak bener. Mbak Widi tuh, maaf, tangan kirinya mana sih Mbak? Aku pengen lihat. Gini Mbak. Oh gini apa gini? Iya kayak gitu. Balik Mbak. Apa sih? Dia itu seorang Taurus wanita yang memang kuat. Kelak kalau kita memiliki pasangan pun, beliau ini karakter orang yang setia dalam kondisi apapun. Taurus ya benar gue setuju. Serius gue. Iya. Dia itu setia. Maupun dia tersakiti sekalipun karena suatu hal, dia orang yang gak gampang berpaling dari sebuah kejadian. Taurus. Tapi kalau flashback dikit Mbak Widi. Kan Mbak Widi sama Mas Dwi kenal dari SMA. Kita flashback nih ya, zaman Itu SMA ya. berarti pacaran juga dari Lama banget, berarti berapa tahun dong bersama? Enggak, jadi putus karena ya Oh, pacar, mantan pacar. mantan. Jadi kami tuh pacaran tuh enggak, kayaknya nggak nyampe setahun deh. Waktu SMA. Waktu SMA. SMA tuh aku kan ceritanya lagi, karirnya tuh lagi menanjak gitu ya. Oh itu jadi waktu itu Ebitri tuh SMA. SMA. Bitri kan dari SMP Dari aku. SMP. Kelas 1. Jadi pas udah SMA tuh kayaknya udah jadi heboh lah gitu. Ya boleh lah, aku bangga aku jadi anak berprestasi gitu. Ini sering aku cerita sama Mas Dwi, iya sementara dia yang bolos, apa gitu-gitu. Gak jadi. Tapi sukanya bad boy gitu ya dulu ya ceritanya. Sebenarnya enggak juga, cuman emang dia Anak rajin nikah sama anak bolos. Kenapa aku ngomel terus? Karena dia emang baik, cuman emang aku baru tahu ketika minatnya itu memang nggak ada di sekolah. Oh iya benar. Kan kemudian dia ke acting, kemudian dulu kan mungkin kita nggak peka ya, Benar. minatnya ke sini apa gitu. benar. Anyway, 6 bulan putus, begitu. Pokoknya dengan alasan yang aku mau ngejar karir, nggak mau berantem-beranteman mulu, terus kamunya juga jarang bisa ditemui, makanya gue kirim surat mulu. Kayak kita pacarannya apa sih? Ini seangkatan dulu ya? Kakak kelasku dia. Kakak kelas. Setahun di atas aku. Jadi putus lah gitu. Nah emang sehabis putus tuh kami berteman. Jadi memang beberapa kala waktu 2 tahun apa gitu tiba-tiba wih ketemu. Ketemunya ya ketemu aja gitu. Dia lagi ada pacar, aku ada pacar. Oh gitu. Tapi akhirnya bisa menikah ya. Itu sampai bolak-balik sampai dia akhirnya kok mendadak dia main film ya. Terus aku juga pas lagi ada penawaran film nih. Terus aku kayak Ketemu lagi. aku nanya sama dia gitu. Oh, tanya. Jadi
sebenarnya yang ngedeketin duluan tuh Mbak Widi. Nanya-nanya Ngedeketin acting. duluan tuh awalnya lagi tuh. Waktu setelah lama pisah, aku yang modus sih. Ngapain ngebahas skenario sama dia ya? Dia nggak ikut main filmnya juga. Iya, modusnya gitu belajar acting. Tapi gue belum pernah ngomong ini loh di depan dia. Wih. Nanti kalau nonton pasti ketawa. Iya, ntar. Tapi yang membuat akhirnya jatuh cinta dan jatuh hati dan menentukan pilihan hidup untuk Menikah. menikah. Jadi dulu waktu SMA, dia itu paling rajin nganter-nganter aku. Syuting sepagi apapun. Ini nih syuting di Nganter-nganterin Studio Mbak- 41 deket sini. Dulu Nganterin kan- Mbak Widi syuting dulu kemanapun. Dulu tuh belum mau jadi artis juga belum? Mas Dwi tuh enggak? Enggak, karena emang sih sekolah aja. Dia belum nemuin kayaknya passionnya apa. Makanya sekolah juga males kan. Tapi soal nganterin sampai jam berapa pagi itu juara. Nah, Kayak pernah Abos ada ya. Sama gue enggak. sama siapa dulu? Maksud saya ke ibu tadi. Ya mungkin Nggak kompak sih. Kiki. Nah sayang tuh kan jadi iya Bu. oh kan. Udah. Iya. Iya lanjut nanti ada keributan. Iya. Jadi satu waktu dia pas lagi nganter tuh, padahal masih SMA ya, dia sempat ngomong, aku tuh ngebayangin, aku tuh kepengennya kamu tuh jadi ibu dari anak-anakku. Aku pada saat itu gini, aduh lebay ya gitu, baru SMA sih kita kok ngomongnya udah gitu. Ya kan cita-cita gitu. Mbak. Nah, Omongan tapi itu udah doa ya. tapi emang dia tuh sebenarnya nggak secuek itu. Jadi dia memang apa tuh istilahnya tulus gitu. Kalau bikin surat panjang aja dia nggak pernah bales. Jadi emang beda lah cara berpikir. Cowok banget biasanya. Iya, tapi itu aku nggak pernah lupa. Jadi setiap kita ketemu Tapi walaupun kalimat udah itu nggak putus, kita pacaran masing-masing sama siapa-siapa. Ada satu lagi, aku pernah minta tolong dia jemput di stasiun. Koperku banyak, mobilku aku parkir di kampus. Akhirnya dia mau jemput. Udah lama gak ketemu, gue suruh dia jemput. Wi, aku ada gini, tapi mobil di kampus. Gini. Oke, aku jemput, dia jemput beneran. Tanpa Mbak Wiwi tuh langsung mau gitu ya dimintain tolong ya orangnya. Terus saat itu sebenarnya aku lagi pacaran sama anak kampus. Terus dia akhirnya ada satu momen Mas Dwi itu ambil koper, memindahkan koper-koper itu ke mobil pacar aku. Gitu. Terus pacarnya Mbak Widi gimana? Karena kan dari dulu emang aku orangnya terus terang sih ya. Kita nggak pernah kayak aku yang enggak. Backstreet Boys. Memang saat itu memang yang bisa dan deket jemput itu Dwi. Kalau nggak salah dulu mantan aku tuh emang lagi kuliah, emang lagi nggak bisa. Ya udah, ya mereka akhirnya menurut aku ya kayaknya fine aja. Tapi sampai sekarang dibawa-bawa tuh sama Mas Dwi. Oh gitu? Dulu tuh ya aku tuh yang nganterin ini gitu. Padahal aku masih kesel. Dibales nih. Oh ada balasannya? Ada balasan. Jadi aku juga nggak tahu setelah menikah baru keluar cerita-ceritanya. Jadi ada undangan pernikahan kakaknya Mas Dwi. Aku dapat undangan nih. Ya aku datang sama pacarku saat itu dong. Iya. Sementara Mas Dwi-nya kan sebagai adik kan pakai seragam, Beskap, iya, gitu, pakai- beskap. Foto nih, foto keluarga gitu ya. Dia tuh beneran mepet gue loh. Jadi biar mikir. Jadi aku sama si dulu mantan aku di kiri, terus dia di kanan, jadi mepet gitu. Dan itu bener-bener disimpan tuh fotonya. Jadi kalaupun sampai sekarang dipajang, ya kesannya kayak kalian berdua masih. Keren, dojuan. Mantap. Tapi ini kalau lagi kangen sekangen-kangennya nih. Kalau pengen seluruh dunia tahu isi hatinya Mbak Widi, pengen ngomong apa sih kalau ini Mas Dwi seandainya nonton. Kalau sekarang aku mau nyampein tuh apa ya? Beneran kayak ini tuh musibah buat aku. Tapi kayaknya kalau buat Mas Dwi kayaknya ini kesempatan dari Tuhan yang paling paling bagus gitu buat dia untuk jadi lebih kuat dan punya cara-cara yang lebih jitu gitu ya, jadi pemimpin. Karena walaupun gue juga feminis nih, perempuan juga bisa memimpin, tapi kan namanya kita sekeluarga harus saling bekerja sama. Jadi buat aku musibah ini, aku mau bilang sama Mas Dwi, ya memang dipersiapkan sama Tuhan untuk menguatkan kita ke langkah ke depan. Anak-anak ini, tiga orang anak-anak ini,
itu mereka luar biasa kalau aku lihat bakatnya. Gak pernah aku paksa-paksa, Mas Dwi juga gak pernah dorong yang lebih dari yang biasanya lah gitu, biasa-biasa aja. Tapi mereka bener-bener tumbuh gitu. Jadi buat aku sih Mas Dwi, kita lupain aja masa lalu. Bener juga kalau Raffi pernah bilang bahwa orang pasti bisa buat salah. Mungkin kedepannya kesalahan itu bener-bener bikin kita beneran jadi jerak, jadi lebih kuat. Dan memang udah naik level, jadi pendamping yang paling baik buat anak-anak kita ke depan. Aku siap. Amin, 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 amin. Dan abis ini aku akan menghadirkan sosok masa lalu. Apakah mantan pacarnya Mbak Widi yang tadi? Yang tadi di mobil. Iya. Mantan pacar Kita akan yang tadi panggilkan. Setelah satu ini tetap di Oke Bos. Siap Bos. Percaya